Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi video rekaman kuliah ini adalah pengganti kuliah kita pada pagi hari tadi yang sempat terganggu karena kendala jaringan. Oke, baik. Pada kesempatan atau pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi komputer itu berasal dari kata compute, itu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga apapun yang bisa dipakai untuk menghitung ya itu sebenarnya komputer. Oke. Jadi jari kita saja ini 1 2 3 4 ini adalah komputer. Tapi ini hanya bisa menghitung sampai 10. Oke. Nah, komputer pertama kali yang dianggap komputer yang paling pertama itu adalah abacus, oke, yang berupa seperti ini. Oke, jadi dihitung kalau cukup 10 biasanya apa? Yang kelereng-kelerengnya itu digeser. Oke. Ini apa kalau zaman saya SD ini kita masih menggunakan ini untuk penjumlahan. Nah, ini di apa namanya dianggap sebagai komputer pertama yang ada di dunia. Ditemukan di Babilonia abad keempat sebelum Masehi. Nah, kemudian ada Blaise Pascal, ini Edding mesin. Ini bekerja seperti jarum jam. Jadi dia ada gerigi-gerigi seperti itu. Nah, kalau jarum jam kan kalau satu kali berputar jarum detiknya itu kita hitung 1 menit. Oke, ini mempunyai 8 wheel, movable dials, dan ini hanya bisa melakukan penjumlahan, tidak bisa melakukan perkalian atau pembagian. Kemudian perkembangan selanjutnya ada Leibniz, ini step reckoner, ini sama juga, ini masih dioperasikan oleh tenaga manusia dan diputar oleh tenaga manusia. Nah, perkembangan selanjutnya ini Charles Babbage, ini lahir pada tahun 1700-an sampai 1800-an. Ini merupakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Jadi komputer itu bisa diprogram, kita hanya memerintahkan komputer itu bekerja berdasarkan program yang telah kita masukkan ke dalamnya. Ini adalah mesin komputer pertama karena ini dioperasikan oleh mesin uap, namanya Difference Engine Zero. Okay. Kemudian disempurnakan oleh ini Herman Hollerith, ini pengusaha asal Amerika dan seorang statistikawan. Ini dia mengembangkan mesin tabulasi elektromekanik. Jadi dia sudah dioperasikan oleh listrik. Ini kertas spons. Nah, ini pada saat itu ini bisa menghemat sampai 5 million US dollar atau 5 juta US dollar, ini sama dengan 75 miliar rupiah. Nah, ini mendirikan perusahaan Computing Tabulating Recording Company, dan perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi IBM, dan IBM saat ini masih menjadi salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang komputer yang terkemuka di dunia. Kemudian ada Mark I komputer, ini dikembangkan oleh Heiken. Ini bentuknya besar seperti ini, masih elektromekanik, dan program pertama yang dijalankan nama di Mark I dikembangkan oleh John von Neumann. Okay. Nah, itu tadi era komputer mekanik. Oke, jadi dia komputernya mekanik walaupun dia dioperasikan oleh listrik. Nah, kemudian berkembang ini komputer elektronik numerical integrator and computer, namanya ENIAC. Ini adalah komputer pertama elektronik yang berbasis digital. Oke. Nah, ini menggunakan vacuum tube. Dan ini satu komputer ini menggunakan 18.000 sampai 19.000 vacuum tube dan 70.000 resistor. Oke.
Dan ini 1000 kali lebih cepat daripada Mark I. Jadi ini adalah komputer digital pertama. Beratnya sekitar 30 ton. Anda bayangkan beratnya satu komputer pada saat itu 30 ton. Kalau komputer saat ini hanya dalam kiloan. Oke, bahkan MacBook itu ada namanya MacBook Air, itu something in the air. Saking ringannya dia bisa dianggap sesuatu yang berada di udara. Nah, kemudian berkembang era transistor. Nah, inilah yang saat ini sekarang kita nikmati ya, komputer berbasis transistor. Itu tidak terlepas dari penemuan transistor oleh 3 fisikawan, namanya Shockley, Barden, dan Bradtain. Dan transistor ini hemat 20 kali lebih hemat daripada vacuum tube. Dan komputer pertama kali yang menggunakan transistor namanya Tradiq. Ini dikembangkan oleh Volcker di Amerika. Oke, jadi ini tadi komputernya tadi itu kalau besar memenuhi 3 ruangan seperti ini, setara dengan 3 kamar tidur. Nah, Tradiq itu ukurannya lebih kecil. Oke. Nah, kemudian tadi jadi ada vacuum tube, transistor. Nah, berkembang namanya IC atau integrated circuit. Nah, integrated circuit itu transistor dan resistor itu digabung menjadi satu, menjadi sebuah rangkaian yang terintegrasi. Jadi kalau yang sebelumnya itu transistor dan resistornya terpisah, kalau IC ini transistor dan resistornya nyatu. Oke. Jadi ini salah satu contoh IC, ini salah satu contoh IC. Jadi dalamnya komponennya sudah sangat kompleks. Nah, ini ditemukan oleh 2 orang, namanya Robert Noyce dan Kibble. Noyce ini meninggal 1991 dan Kibble ini berhasil memenangkan medal Nobel Fisika di tahun 2000. Dan sistem atau komputer pertama kali yang menggunakan IC, transistor berbasis IC, itu adalah IBM System 360. Gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu berkembang yang namanya komputer personal atau PC. Jadi PC ini komputer personal. PC ini pertama kali dikembangkan oleh Ed Roberts dengan perusahaannya namanya Micro Instrumentation and Telemetry System. Jadi ini gambarnya, jadi tidak ada keyboardnya, tidak ada displaynya, tidak ada mesin penyimpanannya. Altair 8800 ini adalah komputer personal pertama yang memakai mikroprosesor Intel itu 8080. Bill Gates, Anda mungkin sudah tahu Bill Gates dan Paul Allen bergabung di perusahaan ini dan mengembangkan perangkat lunak yang namanya Altair Basic, dan ini merupakan program pertama yang dikembangkan oleh Microsoft. Oke, jadi Bill Gates itu dulu karyawannya si Ed Roberts ini, dan inilah komputer pertama yang menggunakan Altair Basics. Kemudian berkembang IBM PC. Nah, IBM PC ini bentuknya sudah lumayan, sudah ada displaynya dan sudah ada keyboardnya. Jadi pada saat itu yang namanya teknologi mouse itu belum ditemukan. Tampilannya komputer hanya layar hitam seperti ini. Oke, sehingga yang bisa menggunakan komputer pada saat itu ya harus jago programming. Oke, harus bisa programming. Nah, ini dikenal dengan bapak dari IBM PC. Kemudian ada Macintosh. Macintosh, ini saya ulangi share screen-nya. Macintosh ini dari perusahaan terkenal Apple. Apple ciri-cirinya dia layarnya sudah berwarna. Oke,
Ini diperkenalkan 1970-an oleh dua orang namanya Steve Jobs and Steve Wozniak. Oke, kalau Steve Jobs ini sudah meninggal, Wozniak ini sampai sekarang masih hidup, masih Anda bisa temui dia menjadi pembicara di TED dan seterusnya. Oke. Nah ini di 84. Ini pada saat Steve Jobs memperkenalkan Macintosh. Oke, saya apa? You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Jadi apa? Komputernya dimasukkan ke dalam sebuah tas. Nah, ini tampilan Macintosh pada saat itu. Dan itu salah satu komputer tercanggih di dunia pada saat itu. Masih menggunakan disket. Akan nanti dilanjutkan videonya nanti. Untuk Oke, jadi apa namanya? Ini juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi tadi komputer pada setelah itu berbasis transistor, jadi semakin berbasis IC. IC itu terdiri dari transistor. Jadi semakin banyak transistor yang bisa dirakit di dalam IC, maka semakin bagus prosesor itu. Cuma di tahun 2004 itu mencapai batasnya. Oke, jadi jumlah transistor yang bisa dikemas dalam satu IC itu sudah terbatas. Makanya pada tahun 2004 itu mulai muncul yang dual core. Oke, jadi mulai muncul yang dual core sehingga sampai sekarang itu kita menggunakan ada core i7, ada core i9 itu karena jumlah transistor yang bisa di-packaging di dalam satu IC itu sudah terbatas, makanya kita menggunakan dual core bekerja secara bersama-sama. Jadi setelah itu 2014 kita banyak berkembang yang namanya parallel computing. Jadi kalau yang sebelumnya cuma satu core prosesornya, setelah itu berkembang dual core. Jadi Anda bayangkan yang sebelumnya cuma satu orang, ini sekarang jadi 2 orang. Sekarang malah ada satu prosesor itu sampai 8 core. Nah ini untuk performa tinggi, komputer performa tinggi, ternyata core-nya itu bukan cuma 8, malahan bisa beribu-ribu. Nah ini contohnya satu ini 8 core, ini 8 core berarti 8 kali 6 berarti 48 core satu begini, kemudian disusun dalam rak seperti ini, kemudian raknya disusun seperti ini. Jadi berarti dia komputernya banyak core-nya. Jadi
komputer performa tinggi itu jadi sekarang itu arahnya ke komputer performa tinggi. Nah, komputer performa tinggi itu ya core-nya banyak, itu saja kata kuncinya. Prosesornya banyak. Oke. Nah, kalau misalnya Anda beli Core i9, Core i7 itu jumlah prosesornya yang membedakan. Oke. Nah, ini salah satu contohnya kayak komputer performa tinggi. Kenapa saya bisa cerita ini ya? Karena kebetulan saya pernah ke sana. Oke. Nah, ini berada di kota Kobe. Nah, Anda bayangkan, Anda perhatikan satu gedung ini isinya hanya komputer, komputer dan sistemnya. Bagian belakangnya ini pendinginnya. Kalau pakai komputer Anda pakai kipas, ini pakai helium air untuk mendinginkan komputernya. Ini aksesnya ke sana 450 kilo dari kota Tokyo, itu bisa kita tempuh dalam waktu 164 menit dengan menggunakan Shinkansen. Oke. Nah, ini We look at the story of its development. video bagaimana komputer itu dikembangkan. The development of the K computer started in 2006 by Deakin in partnership with private companies. The development started with the heart of the computer, the central processing unit. The design incorporated 8 cores on an LSI to increase the performance of the CPU. What made this possible was the 45-nanometer semiconductor process, an advanced technology that prints circuits with lines just 45 millionth of a millimeter wide. This led to the creation of a CPU with high performance and low energy. Jadi yang We look at the story of its development. The development of the K computer started in 2006 by Deakin in partnership. Nah, ini komputernya. Jadi tadi itu dijelaskan bahwa dia berbasis IC. Apa yang memungkinkan dia bisa dibuat itu karena adanya teknologi pemrosesan transistor dalam bentuk IC atau semikonduktor teknologi ini. Komputernya satu gedung seperti ini, semua komputer kita bisa kunjungan ke sana, ada disediakan teater, seakan-akan kita seperti di bioskop, ada penjelasan dari riset saintisnya di sana. Nah, komputer K ini sudah di shutdown, sudah di recycle. Nah, ini penggantinya namanya Fugaku. Nah, Fugaku ini superkomputer tercepat atau komputer tercepat di dunia saat ini. Oke. Nah, beberapa kontribusi Fugaku ini bisa Anda kunjungi di websitenya Riken. Nah, ini alasan kenapa kita saat ini masih mengadakan tatap muka online, karena ruangan yang memungkinkan ini itu harus mempunyai vertikal jendela yang berbentuk diagonal seperti ini. Jadi harus ada jendela yang memadai di sini, dan harus jendela yang memadai di sini, sehingga sirkulasi udara di dalam ruangan itu bisa dilakukan. Ini sekitar 70% udara di dalam kelas itu bisa digantikan dengan udara yang segar dalam waktu 5 menit. Jadi dibutuhkan desain ruangan khusus untuk bagaimana udara itu bisa bersirkulasi dengan lancar. Oke. Hasil yang kedua, nah ternyata masker itu saja tidak cukup, karena ternyata di bagian sini itu masih bisa ada keluar virusnya di bagian sini, bagian atas dan ke bawah seperti ini. Makanya kalau pakai masker itu kalau makan itu usahakan jangan ditaruh di dagu, karena di sini banyak menempel virus-virusnya. Makanya sekarang itu banyak orang menggunakan double masker. Oke. Jadi ini adalah salah satu hasil dari simulasi yang dilakukan oleh Fugaku.
Oke, saya pada tahun 2018 saya pernah berkunjung ke komputer, kunjungan langsung. Tahun kemarin kami dari Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo melakukan kunjungan online ke Pugaku. Oke. Insya Allah 20 Desember sampai 22 Desember kita akan mengadakan kunjungan online lagi ke Pugaku. Saya masih berkomunikasi dengan dengan pihak di Jepang. Mudah-mudahan Anda bisa diikutkan dalam online visit ini sehingga Anda bisa melihat secara virtual dan berdiskusi langsung dengan beberapa ilmuwan di sana. Cukup untuk kuliah kita hari ini. Silakan kerjakan tugasnya di classroom. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.